Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh, Profesor Dr. Teku Zulfikar MID. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berada di kampus Al-Manar atau kita sebut Ma'had Al-Manar di Lamjame yang kami muliakan Lampermai. Baik bengeh kepala desa Lampermai. Maaf Pak Kepala Desa. Yang kami muliakan Raisul Am atau kepala pesantren, para dewan guru, para bapak ibu kalian yang kami sayangi, anak-anak kami sekalian di pesantren Al-Manar yang sedang diwisuda. Masih ada yang nangis, ini saya lihat santriwati yang nangis, santriwan ada juga yang nangis. Ya, memang tidak terasa 6 tahun berada di pesantren yang tadinya kita tidak sukai, tapi di ujungnya kita sesali ketika kita meninggalkannya. Nah, nanti mewakili wali santri Ibu Dr. Darniah yang akan berada di sini. Jadi saya tidak akan memperpanjang lagi yang berhubungan dengan kata sambutan dari wali santri. Baik, hari ini orasi ilmiah. Sebenarnya bukan orasi ilmiah, hanya berbicara sedikit yang berhubungan dengan pendidikan. Selama 10 menit lebih kurang, karena juga tidak pakai PowerPoint, saya tanyakan kepada Dr. Ikram, apakah perlu PowerPoint? Kata Dr. Ikram, jangan, karena kita di luar. Akhirnya kita akan hanya berdiskusi sedikit tentang hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan. Kita ketahui bahwa pendidikan, ketika kita mengajarkan atau mendidik anak-anak kita di sekolah atau di bangku pelajaran, di bangku pendidikan, tidak hanya kognitifnya yang kita kuatkan, tapi juga afektif dan psikomotornya. Dan melihat video tadi, walaupun kami tidak melihat tapi mendengar video yang diputar dari awal anak-anak kami berada di pesantren sampai berakhir di tahun ini, di hari ini, itu semua sudah dilakukan oleh pesantren Al-Manar. Saya mengambil sebuah artikel yang judulnya Learning Needs and Life Skill for Youth. Kebutuhan belajar dan life skills, skill kehidupan bagi anak muda. Bagi yang sudah tua mungkin kalau tidak sesuai lagi mohon diabaikan saja. Ya. Ini ditulis oleh Lane Burkert, seorang orang bukan dari segi nama bukan orang Indonesia, dan tulisannya ditulis juga dalam bahasa Inggris. Nah, apa yang menjadi kebutuhan belajar anak-anak muda dan kebutuhan life skillnya? Kita mengetahui bahwa anak muda merupakan transisi dari childhood to adulthood. Dari anak kecil, masih anak-anak menjadi anak dewasa. Transisi, mereka belum dewasa. Mereka masih ada anak, masih jadi anak-anak. Makanya kadang-kadang kita salah, orang tua maupun guru, memikirkan bahwa teman-teman kita anak-anak ini yang masih berumur 18 tahun atau 17 tahun, kita beranggapan mereka sudah sangat dewasa. Sehingga kita berbicara dengan bahasanya kita, bukan bahasanya anak-anak. Saya mendengar sebuah talk, sebuah inspirational talk yang diperlombakan di
di sebuah negara, ditampilkan di YouTube tentang bagaimana cara kita menegosiasi mendidik anak-anak muda. Dia memisalkan seperti ini. Kalau dia memperumpamakan antara melihat panah, ada talinya panah. We got a bow and we got the string. Ada panah, ada string. Tapi juga ada arrow. Apa itu arrow? Anak panah. Nah, bow, string, and arrows. 3 hal yang ada di panahan tersebut. Apa yang membuat si arrow ini bisa terbang melesat dan membunuh orang? Kira-kira. Karena keikhlasannya bow, apa itu bow? Gagangnya itu untuk menekukkan dirinya ketika string ditarik. Sehingga arrow bisa melesat. Bayangkan kalau bow egois tetap bertahan dengan kekuatan dia, karena yang kuat di situ adalah bow. Apa itu bow-nya? Panah. Is a bow because the bow is sincere, dia sangat ikhlas menekukkan dirinya. It bend down, maka the string can pull back. Apa yang dilakukan? When the string pull back, ini saya ngomong bahasa Inggris karena anak-anak kita pasti bisa bahasa Inggris. Yang orang tuanya yang nggak ngerti bahasa Inggris pura-pura bisa aja, baik Malay dengan Umi. Ya. Jadi when the string pull back, the bow bend down. Ketika string itu ditarik ke belakang, the bow bend down. The mighty bow, bow yang sangat kuat itu bend down. Dia ikhlas menekukkan dirinya, memberi kesempatan kepada string untuk pull back dan arrow melesat dengan kencang. That's the way we teach the youth. Begitulah cara kita mengajarkan anak-anak. Abi, ayah, bapak kepingin anak jangan keluar malam, pulangnya jangan sampai jam 12 malam. Tapi si anak merasakan bahwa saya harus keluar malam karena melakukan bla 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 bla. Disitulah the mighty bow and the string should work together. Itulah si bow egoisnya kita dan egoisnya anak-anak harus disatukan sehingga anak-anak ada pull back and ada tarik menarik sedikit. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembut. Si anak-anak juga anak muda jangan terlalu ngotot, jangan juga terlalu patuh ya. Ya kadang-kadang begini. Bukan tidak patuh sama orang tua, tapi you have a way to say it. Nah, jadi bukan what matter, bukan the matter is what you say, tapi the matter is how you say it. Ya ada anak muda yang bermasalah itu bukan apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu katakan kepada orang tuamu. Yang bermasalah how you say it. Bagaimana cara Anda mengatakannya. Ketika orang tua mengatakan jangan, boleh pergi tapi balik jam sekian. You do that. Oke, saya pergi tapi saya balik jam sekian. Jadi kita ada tawar menawar di situ. Itu orang tua. Untuk orang tua nanti kita jangan merasa juga sangat hebat, sudah profesor, mengerti semua. Anak-anak kita anggap kita paham apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Begitu saja anak-anak, jangan menganggap orang tua roka tuha raya ke mak masajino. You when you were youth, Abi and Umi dulu tahun tidak ada gadget. Sekarang ada gadget. So kita cara hidupnya berbeda. So don't say that to your parent. Jangan katakan itu untuk orang tuamu. Nah, si Len Bucket ini membuat penelitian di 3 negara, Timur Tengah, Afrika dan juga Cina, Asia. Apa kebutuhan life skill yang dibutuhkan oleh anak-anak muda? Dari semua negara itu saya menyimpulkan antara beberapa life skill saja, yaitu interpersonal non-cognitive skill. Kalau cognitive skill sudah diajarkan oleh di kelas. Tapi alhamdulillah kita di Al-Manar dan di pesantren seperti Al-Manar di boarding school kita juga mengajarkan non-cognitive skill. Nah, apa yang dibutuhkan oleh life skill? Bukan hanya pinter yang dibutuhkan, tapi interpersonal skill juga dibutuhkan, non-cognitive. Saya mengatakan seperti ini, sering sekali saya katakan kepada teman-teman, ada sebuah mobil Pajero. Mohon maaf yang punya Pajero. Kenapa saya ambil contoh Pajero? Karena saya nggak punya Pajero, jadi hanya kenang lun. Ya. Yang punya Pajero, yang punya ini Farebon lagi Bu Darnia, ya pergi berjalan kencang sekali di lampu merah tidak berhenti, langsung
jalan. Isinya adalah profesor, jenderal polisi misalnya, Pak Kuaket, doktor dan lain sebagainya, Tengku Imum. Ilmunya ada atau tidak? Penuh ilmiah, ulah ilmiah. Cognitive is so good, tapi interpersonal skillnya tidak ada. Sudah tahu lampu merah gejudeng, lampu merah akan gejujak. Genomnya tadang lampu merah, tanya iblis. Jadi orang-orang yang dianggap educated with cognitive skillnya melakukan hal seperti itu, dia punya kognitif tapi tidak punya interpersonal skill. Padahal lampu merah dibuat apa? Memberi hak orang lain untuk jalan. Bukankah itu ajaran Rasul? Memberi hak orang lain untuk jalan. Enggak ada dalam hadis. Jangan berhenti di lampu merah. Hana dalam hadisnya. Tapi memberi hak orang lain ada dalam hadis. So ahli hadis di pesantren modern Al-Manar. Cibuka kitab hadis, nahan hadis. Kun Rasulullah, wahai gata-gata orang Islam, tadang wate lampu merah. Hana dalam hadis. Tang hana salah. Tapi dalam hadis, berikan haknya orang, berikan hak pejalan kaki, berikan hak yang berada di pinggir jalan. Itu ada dalam hadis. Nah, ketika kita melancarkan tercampgah ngomotor raya-raya lagak-lagaknya, kira-kira kita berikan hak orang lain atau tidak? Kita merampas hak orang lain. Kita marah ketika ada koruptor mengambil hak orang, tapi ketika kita menghujat koruptor tersebut, kita sedang mengambil hak orang lain. Nyahana kognitif skill. Oleh karena itu, saya menyimpulkan interpersonal skill yang dibutuhkan oleh anak-anak muda dan kita semua untuk hidup. Yang pertama, adaptability. Apa itu adaptability? Mampu beradaptasi. Nanti pulang ke rumah, 2 bulan belum kuliah. Kuliahnya bulan September. Juni, Juli, Agustus. Don't make your parent headache. Jangan buat kedua orang tuamu itu sakit kepala. Kenapa? You feel freedom, extreme freedom. Anda menganggap Anda sudah free. Sudah 6 tahun ayah ibu saya menderita di pesantren. Nabilah waktu kelon untuk merdeka pergi kemana-mana. No, Anda masih punya peraturan. Dulu Profesor Safwan Idris mengatakan seperti ini ketika mahasiswa saya ospek dulu. Anda sudah mahasiswa, kan Pak Safwan. Tapi walaupun Anda sudah masih siswa. Jadi harus patuh dengan aturan siswa. Ya, itu juga kepada anak-anak. Anda pulang nanti membawa tidak ada gelar sama sekali, tapi hanya membawa ijazah dari pesantren Al-Manar. Jangan merasa sudah ngerti semua. Drone ya hana nudik masa kamu. Mencara membuka YouTube hanjitnya. Baik nak tam-tam kamu. Ya, Pak Wisudawan. Ya, jadi itu adaptability. Anda harus mampu beradaptasi dengan lingkungan rumah. Memang betul tidak ada lonceng lagi membangunkan kita untuk sholat. Maka oversleep kadang-kadang ya, karena lonceng. Ya. Menyehino na ustaz maskur yang gegerhem juga kapayap lung. Ya, na ustaz-ustaz lain ya. Jadi itu. Jadi adaptability harus Anda beradaptasi. Kemudian ada kemampuan kreatif, ini interpersonal skill, ada kemampuan critical thinking dan problem solving. Dan saya yakin Al-Manar sudah mendidik itu kepada semua santri. Saya sering mendengar pengumuman dari Ustaz Rahmadi, Bapak Ibu mohon mendukung kegiatan kami, baiknya jemput anak-anak malam Jumat, karena malam Jumat nak kegiatan bla 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 bla. Tanya rupa baik keruta. Kita dengar itu, ketika kita mengantarkan anak kita ke sini, apa yang kita lakukan? Kita percayakan, they will be trained and educated well, akan diajarkan dengan baik di sini. Kita berikhlaskan anak kita untuk dididik. Biarkan dia berproses. Tentu kita memonitor, kadang-kadang kelewat berproses ya. Nah, jadi kadang-kadang kita terlewat juga. Jadi kita kontrol. Kemudian ya critical thinking dan problem solving. Nah, ini sudah ada semua. Jadi ini interpersonal skill dan ini nanti oleh anak-anak kita ketika Anda menjadi mahasiswa dibutuhkan ini untuk hidup. Oke. Kemudian ada intrapersonal skill. Apa itu intrapersonal skill? Saya tidak meragukan bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya, makanya saya nggak berani bicara bahasa Arab.
takut disalahkan oleh santriwan dan santriwati. Ya, pegah Paknya bahasa Arab. Pegah do profesor bahasa Arab menjegahan. Ya, jadi kan gitu nanti katanya profesor bahasa Arab nggak bisa. Nah, jadi nanti Bu Darniah akan pakai bahasa Arab karena doktor dari UIN Araniri yang Bu Darniah ya. Lulus dengan TOEFL, sudah cukup lulus ya. Ya Bu Darniah. Oke, apa itu intrapersonal skill? Persistence. Ini persisten yang penting anak-anak. Apa persistensinya yang dilakukan ketika di Almanar dari pagi bangun tidur, kemudian sampai tidur kembali? Persistensi itu mohon tetap dijaga ketika kita berada di luar pesantren. Kemudian self efficacy. Apa self efficacy? Ini yang penting. Apa itu self efficacy? Sama dengan self esteem, mampu menghargai diri sendiri. You know kemampuan Anda sehingga Anda pede untuk meraih masa depanmu. Itu self efficacy, self esteem. Kemudian time management dan work ethic. Ini yang penting dua, sangat penting. Orang pinter orang berhasil bukan karena dia pinter saja secara kognitif, tapi dia punya time management. Sangat banyak mahasiswa-mahasiswa di kampus kami, dia selesai kuliah on time, tepat pada waktunya, bahkan untuk S1 yang tidak kuliah baik merasa sedih. Nah, pedung roh tapi baik beganan tu. Ya, jadi itu time management. Ada orang berhasil bisa keluar negeri, itu time management. Ya. Mohon maaf mungkin saya diberikan mendapatkan gelar profesor bukan lebih pintar, banyak orang lebih pintar. Mungkin time management bagus nagat betul karena waktu di pesantren dulu lebih parah. Pesantren kami dulu masih zaman dulu yang semupoh yang mentang jirat cuma yang 40 ya. Push up, semupoh, skot jam yang mentang okey. Kalau sekarang tidak boleh lagi. Yang pedemput tumbuk yang mentang jirat adanya masanya. Nah, tahun 89 sampai 95 saya di pesantren 6 tahun juga. Ya, jadi itu kita dididik di pesantren dengan cara itu. Jadi time management yang harus ada oleh kita mahasiswa dan work ethic. Bagaimana cara bekerja dengan baik. Jadi untuk berhasil nanti kognitifnya juga diperlukan, tapi interpersonal skill juga diperlukan. Mohon maaf kalau di Pak Kampus ada yang cum laude. Kalau di sini ada yang istimewa, ada yang sangat baik, ada yang cukup. Nah, belum tentu yang istimewa atau yang cum laude itu yang akan berhasil nanti kalau dia menyia-nyiakan kemampuan dia yang cum laude dan istimewa itu. Bisa jadi yang baik atau baik sekali atau cukup tadi yang bergerak ke atas. Karena dia persisten untuk bekerja. Yang terakhir yang saya tambah, apa saya tambah? Resilience. Ini sesuatu yang dipentingkan. Resiliency. Dan ini kalau ada mahasiswa yang ingin daftar LPDP, ini ditanyakan dalam wawancara LPDP. Resiliency. Resilient. Apa itu resilient? Tahan banting. Tahan banting, pam rubah, pam bedah dong. Pam tumbuk, bedah dong. Itu resilience. Saya sering memberikan contoh, walaupun mungkin contohnya tidak terlalu cocok. Analogi yang saya berikan, kita semua kenal Mike Tyson dengan Muhammad Ali. Saya sering menyampaikan ke teman-teman ketika memberikan materi seperti ini. Muhammad Ali dikenal dengan resiliensinya. Apa resilience? Dia selalu memukul KO lawannya di ronde 12 atau 11. Padahal dia sudah berapa kali dipukul, rubah kali dipukul, tapi tahan tubuhnya kuat sekali sehingga dia bisa menjatuhkan lawannya di ronde 11 atau 12. Sedangkan Mike Tyson, saya sering memberi analogi sebagai orang yang strong, yang kuat. Yang kuat adalah dia harus mampu meng-KO-kan lawannya sebelum ronde kelima. Karena kalau dia tidak mampu meng-KO-kan lawannya sebelum ronde kelima, ketika sudah ronde ke-10 dia masih bertinju, kemungkinan besar dia akan kalah. Karena dia kuat tapi tidak resilient. Apa yang kita butuhkan anak-anak? Resiliency. Gagal satu masuk kuliah nggak keterima UTBK, hanya keterima SPAN, tidak MPTK juga hanya keterima motopopi sampai habis, sampai mandiri nggak dapat. Jangan berkecil hati, resiliensimu harus kuat. I have a student, saya punya mahasiswa 14 kali mendaftar beasiswa ke luar negeri, enggak keterima. Dia hampir putus asa, ke-15 dia keterima. Sekarang dia di Australia. Resiliency, my friend.
If stop doing when you fail at the first time, you nggak dapat apa-apa. Makanya sering untuk menutup orasi ilmiah ini saya ikram kalau jadi ada kata pepatah. Apa kata pepatah? You can see in my WhatsApp. You won't fail if you don't give up. Saya tulis itu di profil WhatsApp saya. You tidak akan gagal if you do not give up. Kalau Anda tidak menyerah. You nggak akan gagal, my friends, if you don't give up. Because gagal adalah kemenangan yang tertunda. Satu lagi kata orang, apa cita-cita kita? Shoot to the moon katanya. Kalau Soekarno, apa kata Soekarno? Gantunglah cita-citamu setinggi bintang di langit. Kalau kami di bahasa Inggris mengatakan no, shoot to the moon. Tembaklah ke bulan. Even if you fail, kalaupun you akan gagal, you gonna fall among the stars. You akan jatuh di antara bintang-bintang. That's what you have to do. Shoot to the moon. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Even if you fail, walaupun you jatuh atau you gagal, you gonna fall among the stars. You akan jatuh di antara bintang-bintang tersebut. Oleh karena itu, my friend, adik-adik mahasiswa, adik-adik santri, gantunglah cita-citamu setinggi langit. Jatuh sekali bangun, jatuh sekali bangun. It is not a matter of how you knock down, but it is a matter how you get up when you are knocked down. Bukan hal yang meresah ketika kamu knock down jatuh, tapi yang penting adalah how you get up when you knock down. Thank you very much. Itu saja, mungkin bukan kuliah akademik tapi pegahabahan aja lah. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Profesor Dr. Teguh Zulfikar berkenan untuk berdiri di tengah panggung, dan selanjutnya penyerahan sertifikat penghargaan yang akan diserahkan oleh pimpinan Pesantren Modern Al-Manar. Iya, terima kasih sebesar-besarnya kita aturkan kepada Profesor Dr. Teguh Zulfikar MED atas orasi ilmiah dan arahan serta bimbingan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi pijakan dan pegangan bagi santri akhir Pesantren Modern Al-Manar yang diwisuda hari ini.